بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Aqidatul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab atau Risalah ila Ahlil Qasim. Kita masih membahas tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan beliau menjelaskan, as-sahabatu awwalu ma bada'a al-islamu kanu afradan qalilin. Para sahabat di awal mula dakwah Islam mereka sedikit jumlahnya. Di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah, maka sedikit atau sangat sedikit jumlah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya di awal beliau diutus, man ma'aka ala hadzal amr, siapakah yang bersama engkau wahai Rasulullah di awal-awal dakwah? Qala hurrun wa abdun. Beliau menjawab, satu orang yang merdeka, wa abdun, dan satu budak. Satu orang yang merdeka dan satu budak. Hurrun huwa Abu Bakrin. Yang dimaksudkan satu orang yang merdeka di sini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa abdun, sedangkan abdun budak di sini adalah Bilal bin Abi Rabbah radhiyallahu taala anhu. Mereka yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau. Hadza awwalu ma bada al-Islam. Ini adalah permulaan Islam. Lam yakun ma'ahu sallallahu alaihi wasallam illa qalilun. Tidak ada yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam illa qalil, kecuali hanya beberapa orang saja.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda, bada'al islamu ghariban. Islam dimulai dalam keadaan asing. Ya, Islam dimulai dalam keadaan yang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan kelak Islam akan kembali asing seperti awal mulainya. Islam dimulai dalam keadaan asing. Nabi SAW ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah, setelah turun perintah agar beliau menyampaikan risalah, maka risalah yang beliau bawa ini adalah sesuatu yang asing bagi kaum Quraisy, karena mereka menyembah patung-patung. Ya, mereka menyembah berhala-berhala. Maka ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, maka ini adalah sesuatu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu mereka mengatakan, inna hadza la syai'un ujab, aja'ala al-alihata ilahan wahidan. Apakah dia menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu menjadi satu sesembahan? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh. Ini sesuatu yang asing. Demikian Islam dimulai dalam keadaan yang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan kelak akan kembali asing seperti permulaannya. Nanti akan kembali menjadi asing. Bahkan keterasingan Islam bukan hanya di lingkungan orang-orang kafir, bahkan keterasingan Islam itu di lingkungan kaum muslimin. Ketika ada orang-orang yang berusaha untuk kembali kepada Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Islam yang dibawa oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, maka ini menjadi asing di tengah-tengah masyarakat, menjadi asing. Orang yang mengajak kepada tauhid menjadi orang yang asing. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi asing. Ya. Bada al-Islamu ala hadzal mabda'. Islam dimulai dengan permulaan yang seperti ini, artinya dalam keadaan yang asing. Thumma takathara as-sahabatu, sampai kemudian terus bertambah jumlah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dari awal beliau berdakwah sendirian, beliau menyampaikan risalah ini, kemudian beriman istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan, Bilal bin Abi Rabah, dan sahabat-sahabat yang lain, dan terus bertambah. Ya, terus bertambah dan tidak berkurang. Itu sebagaimana yang ditanyakan oleh
Heraklius kepada Abu Sufyan. Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Maka Abu Sufyan menjawab, pengikutnya terus bertambah. Maka Heraklius mengatakan, itulah dakwah para nabi, ya, yang pengikutnya terus bertambah dan tidak berkurang. Hatta balaghu mablaghal kamal, sehingga sempurna jumlah mereka yang awalnya hanya beberapa orang saja dari kalangan para sahabat, sampai kemudian ribuan para sahabat, terutama ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hajjatul wada', melakukan haji wada', maka ribuan para sahabat yang menyertai beliau. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau yang meriwayatkan hadis tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahawa aku melihat ke depan pada saat wukuf di Arafah. Aku melihat ke depan, maka sejauh mata memandang itu isinya manusia. Kemudian aku lihat ke belakang, sejauh mata memandang isinya manusia. Kemudian ke kanan, ke kiri, semuanya manusia, dan semua mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terus bertambah, dan sampai sekarang terus bertambah orang-orang yang ingin masuk ke dalam dinul Islam. Wa qawluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, kazar'in akhraja syat'ahu. Ya, ini adalah permisalan para sahabat yang disebutkan di dalam kitab Injil. Dalam surat Al-Fath, ya, Allah sebutkan perumpamaan para sahabat, perumpamaan Nabi dan para sahabat. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka dalam keadaan ruku', dalam keadaan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, ciri-ciri mereka, di wajah-wajah mereka terdapat tanda-tanda sujud. Zalika mathaluhum fit Taurat, itulah permisalan perumpamaan para sahabat yang ada di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, sedangkan perumpamaan mereka di dalam kitab Injil, kazar'in, ya, seperti tanaman, seperti biji, ya, akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, kemudian menjadi kuat, fastaghlada fastawa ala suqihi, ya, artinya tanaman ini menjadi kokoh, yu'jibuz zurra', yang ini sangat membahagiakan orang-orang yang menanamnya. Di sini beliau menjelaskan kazar'in akhraja syat'ahu, seperti bibit, ya, yang mengeluarkan tunasnya. Beliau mengatakan fal habbatul wahidatu awwalu ma tadhharu takunu qasbatan wahidatan, ya, biji di awal
bertumbuhannya setelah dia ditanam, maka dia hanya satu tangkai saja, muncul satu tangkai. Ya. Thumma yasiru bijanibiha farahuha, kemudian muncul tunas-tunas yang ada di sampingnya. As-sahabatu kadzalik, para sahabat juga demikian. Awwalu ma nasha'u kanu qillah, di awal Islam mereka sedikit jumlahnya. Bahkan Nabi SAW beliau mengatakan hurrun wa abdun, yang menyertai aku itu adalah satu orang yang merdeka, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, wa abdun, dan satu orang yang merdeka, satu orang budak, yaitu Bilal bin Abi Rabah. Maka para sahabat di awal-awal Islam mereka sedikit jumlahnya, sehingga mereka banyak ditekan, banyak ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi itu tidak kemudian menjadikan mereka murtad dari agamanya. Justru semakin kuat keyakinan mereka dan semakin terus bertambah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, terlebih ketika Umar ibn al-Khattab itu masuk ke dalam Islam. Ya, maka seolah-olah orang-orang kafir Quraisy ini sudah mulai melemah. Ketika Umar ibn al-Khattab, orang yang sangat mereka segani, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berimannya sahabat Umar itu adalah izzah bagi kaum mukminin pada saat itu. Sampai sebagian para sahabat yang berhijrah ke Habasyah pulang ketika mendengar bahwa Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Ya, karena doa Nabi SAW, beliau berdoa agar Allah menguatkan agama ini dengan dua orang. Pertama dengan Umar ibn Khattab, yang kedua dengan Abu Jahal. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala lebih memilih sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. ثم تكاثروا مثل ما يتكاثر الزرع بالفراخ, maka mereka terus bertambah seperti bertambahnya tunas-tunas dari satu tanaman. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu, menjadi kuat. Ya, qawwahu wa ayyadahu, semakin kuat tunas tanaman ini. Fastaghlada fastawa ala suqi, semakin bertambah tinggi. Ya, yu'jibu zurra', dan ini membahagiakan orang yang menanamnya karena perkembangan dari tanaman tersebut. Hadhihi sifatus sahabat, ini adalah sifat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Liyaghidha bihimul kuffar, agar memunculkan rasa benci dengan keberadaan mereka orang-orang kafir, agar orang-orang kafir tidak suka. Ya, liyaghidha bihimul kuffar, liyaghidha bis sahabatil kuffar, agar keberadaan para sahabat ini menjadikan benci orang-orang kafir. Ya, falladzina yaghtaduna minas sahaba wa yubghidunahum humul kuffar wal munafiqun. Oleh karena itu, jika ada orang-orang yang tidak suka kepada para sahabat,
orang-orang yang membenci para sahabat humul kuffar. Mereka itu orang-orang kafir. Mereka kaum munafiqun. Ya. Man intaqasa sahabiyan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq. Siapa yang membenci, ya, siapa yang berkomentar buruk terhadap para sahabat, fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah dia itu zindiq, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran. Ya, mereka adalah kaum munafiqun. Wastadalla ahlul ilmi bihadhihi al-ayati ala anna man yubghidu as-sahabata fa innahu kafir. Para ulama, para ahli ilmu, mereka berdalil dengan ayat ini bahwa siapa saja yang membenci sahabat maka dia telah kafir. Lianna Allah qala, karena Allah berfirman, liyaghidha bihimul kuffar. Ya, liyaghidha bihimul kuffar. Oleh karena itu, jika antum mendapatkan orang-orang yang berkomentar jelek tentang para sahabat, maka segera beri tanda tanya orang tersebut. Ada orang ini ada pada dua kemungkinan, imma dia jahil, imma dia orang yang memiliki niat yang buruk. Ya, maka kita harus curiga dengan akidahnya terhadap orang yang satu saja dia benci sahabat, dia membicarakan keburukan sahabat, satu sahabat saja yang dia bicarakan. Ini menunjukkan ada penyelewengan di dalam akidahnya. Ya, umpamanya membicarakan tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masa dia hidupnya bertemu Nabi saja hanya beberapa tahun, hanya sebentar. Masa dia menjadi orang yang paling banyak riwayat hadisnya, umpamanya demikian. Maka orang ini memiliki akidah yang tidak benar. Atau dia membicarakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Atau dia membicarakan Amr bin al-As, yang itu ternyata diajarkan di sebagian pelajaran-pelajaran sejarah. Ya, bagaimana supaya mereka membenci sahabat. Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah perisainya para sahabat. Kalau sudah mulai membicarakan Muawiyah, ya, maka itu adalah tanda kesesatan akidahnya. Ya, tanda kesesatan akidahnya. Maka ini perlu antum perhatikan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang para sahabat, lil fuqara'il muhajirin alladhi ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin, yaitu mereka yang diusir dari negeri mereka. Kaum muhajirin yang diusir dari Makkah. Ya, mereka harus tinggalkan tanah airnya, mereka harus tinggalkan negerinya, negeri yang sangat mereka cintai. Mereka harus tinggalkan amwalihim, hartanya, karena Allah tabaraka wa ta'ala.
yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka tinggalkan, mereka diusir dari negerinya, mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan keluarganya. Yabtaghuna fadlan min Allah. Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah, wa ridwana, dan keridhaannya. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, maka di awal-awal Islam Allah banyak menyebutkan tentang jihad dan tentang hijrah. Walladzina jahadu, ya, dan walladzina hajaru. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berhijrah. Hijrah ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Tidak semua orang mampu. Kalau bukan karena keimanan mereka kepada Allah, mereka harus tinggalkan negaranya, harus tinggalkan harta bendanya. Sahabat Suhaib Ar-Rumi ketika beliau hendak berhijrah, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai Suhaib, kamu mau hijrah ke Madinah dengan membawa hartamu ini? Engkau datang ke sini dulu dalam keadaan fakir, tak punya apa-apa. Sekarang kamu sudah punya harta, engkau akan kau bawa ke sana, ke Madinah? Kata Suhaib, apakah kalau saya berikan harta semua ini untuk kalian, kalian akan membiarkan saya berhijrah, berangkat ke Yathrib? Kata mereka, iya. Kata Suhaib, ambil semua harta. Ya, ambil semua hartanya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau berhijrah? Ya, yang sedang kita bicarakan itu teori. Kita sedang berbicara tentang teori. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau tinggalkan keluarganya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan orang tuanya, tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya untuk menemani Nabi SAW. Ya, oleh karena itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang memiliki kedudukan khusus di hati Nabi SAW. Dan di antara keberkahan keluarga Abu Bakar, semua keluarganya masuk Islam. Semua keluarganya masuk Islam. Semua membantu kelancaran hijrahnya Nabi SAW. Sahabat Abu Bakar yang menemani, Asma binti Abi Bakar yang membawakan makanan ke gua, kemudian Abdurrahman yang membawa berita, ya, membawa berita tentang apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Dan Aisyah jadi apanya? Menurut antum jadi apanya? Yang meriwayatkan kisah hijrah. Kalau bukan beliau yang meriwayatkan, tidak sampai kepada kita. Maka ini adalah keberkahan Alu Abi Bakar. Makanya Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Seandainya aku diizinkan untuk menjadikan seorang kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Radhiyallahu ta'ala anhu jami'an. Dengan keutamaan beliau, kok kemudian ada orang-orang yang komentar buruk tentang beliau, seperti kaum Rafidah, atau bahkan melanat beliau, orang-orang Rafidah. Di solat mereka doa, Allahumma la'an sanamai Quraisy wa bintaihima. Ya Allah, laknatlah dua patung Quraisy, maksudnya Abu Bakar dan Umar, wal'iyadzubillah. Wa bintaihima, dan dua anak perempuannya, maksudnya Aisyah dan Hafsah. Ya, hakikatnya mereka tidak menginginkan sahabat, mereka ingin menghancurkan Islam.
Karena ketika mereka berkomentar buruk tentang sahabat, bahkan mereka mengatakan semua para sahabat itu kafir kecuali hanya beberapa orang saja. Ya, mereka ingin menghancurkan Islam. Karena dinul Islam itu tersebar karena para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, ulaika humus sadiqun, mereka orang-orang yang benar keimanannya. Sadiq, orang-orang yang benar keimanannya. Maka supaya kita termotivasi ya dalam kita beragama, dalam kita beribadah kepada Allah, baca perjalanan hidup para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Baca tentang Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau. Ya. Baca tentang Umar bin Khattab, tentang Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baca kisah-kisah mereka sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Quran Karim. Dan mereka adalah kaum yang diridhoi oleh Allah. Semua sahabat masuk dalam firman Allah, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Semua sahabat yang masuk dalam kategori sahabat semua diridhoi oleh Allah. Wasafahum bihadhihi al-awsaf al-'azimah. Allah mensifati para sahabat dari kalangan kaum muhajirin dengan sifat-sifat yang sangat agung. Allah sebutkan lil fuqara'il muhajirin, orang-orang yang fakir dari muhajirin, karena ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka sudah tidak punya apa-apa lagi di Madinah. Ya, fulus nggak ada, kemudian hilang semuanya, tidak punya, karena semua yang mereka miliki itu mereka tinggalkan di Makkah. Maka Allah sebutkan lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir, al muhajirin, dari kalangan kaum muhajirin. Alladzina ukhriju, antum sebutkan, antum perhatikan, alladzina ukhriju, yang mereka diusir min diyarihim, dari negeri mereka, wa amwalihim, dari harta mereka. Mereka diusir, diambil harta mereka, mereka tinggalkan harta mereka, sanak keluarga mereka, bukan untuk apa-apa. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus sadiqun. Kemudian Allah berfirman tentang kaum Ansar. Thumma qala bil ansar, kemudian Allah berfirman tentang orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah menetap di negeri Madinah dan yang telah beriman sebelum mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihi, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Orang-orang Ansar. Ya, mereka yang sudah menetap di Madinah. Ketika kaum muhajirin datang, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka juga tidak mendapatkan di dalam hati mereka keinginan atas apa yang orang-orang muhajirin mendapatkannya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan muhajirin atas diri mereka. Walau kana bihim hasasa, sekalipun mereka butuh sebenarnya, tapi mereka mengutamakan kaum muhajirin. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa memelihara kebakhilan dirinya,
maka mereka lah orang-orang yang berbahagia. Makanya ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, disambut oleh orang-orang Ansar, kemudian disaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang-orang yang memiliki harta segera menawarkan, saya punya kebun sekian, ambil separuh, ambil terserah. Ya, saking cintanya mereka kepada kaum Muhajirin. Bahkan ada yang mengatakan, saya punya istri 4, ambil 1, silahkan. Ya, menunjukkan kecintaan mereka terhadap kaum Muhajirin. Ya, bukan berarti kemudian dibolehkan, tetapi seandainya itu dibolehkan, silahkan ambil. Persaudaraan seperti apa yang terjadi di kalangan para sahabat? Ya, persaudaraan macam apa yang seperti itu di kalangan para sahabat antara kaum Muhajirin dan Ansar. Sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat dari kalangan Ansar dan ditawarkan, saya punya kebun, saya punya istri berapa, ambil, silahkan dipilih. Kata sahabat Abdurrahman, jazakallahu khairan, saya pengen tahu di sini pasar itu di mana. Karena beliau berjiwa bisnis, minta ditunjukkan pasar. Akhirnya mulai beliau berbisnis sampai akhirnya beliau menjadi kaya raya dan menikah dengan salah seorang wanita dari kalangan kaum Ansar. Ya, hadhihi fi sifatil Ansar, ini sifat kaum Ansar. Al-ayatul ula fi sifatil Muhajirin. Ayat yang pertama, lil fuqara'il muhajirin, itu adalah sifat kaum Muhajirin. Ayat yang kedua, ayat yang ke-9, jadi ayat yang ke-8 itu tentang sifat kaum Muhajirin dalam surat Al-Hasyr. Ayat yang ke-9 itu tentang kaum Ansar. Summa qala fit tabi'in, kemudian Allah berfirman tentang orang-orang yang datang setelah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, bisa dari kalangan tabi'in, tabi'in, atau kata para ulama, ini mencakup siapa saja yang datang setelah para sahabat, termasuk kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami kebencian, lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka ra'ufur rahim. Ya, hadhihi sifatu ummati Muhammadin minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ini adalah sifat umat Nabi Muhammad dari kalangan kaum muhajirin, dari kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat, yang disifati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah adzan. Baik. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup yang bisa saya jawab, insyaAllah. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mudah-mudahan yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita untuk kita semakin istiqamah dan berpegang teguh dengan dinul Islam dan juga petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.